Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa ngaji subuh dimanapun Anda semuanya berada, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita insyaallah dalam majelis yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Dan senantiasa mudah-mudahan Allah mencatat apa yang kita lakukan menjadi timbangan amal soleh yang kelak akan membantu meringankan hisab kita di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi kali ini insya Allah saya akan membahas satu topik tentang bagaimana agama Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Ya. Namun sebelum dua tema itu dibahas, ya satu tema itu nanti saya akan pecah jadi dua. Yakni untuk kesempatan kali ini saya akan terlebih dahulu bahas bagaimana sejarah ya Yahudi di Jazirah Arab. Ya. Kenapa tema ini penting untuk dibahas, membahas sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nanti akan banyak hubungan, ya relevansi, korelasinya dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bagaimana apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, ya ahlul kitab terhadap kedatangan ya seorang Nabi terakhir ya, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan share screen ya terlebih dahulu. Mudah-mudahan sudah sudah, alhamdulillah. Oke, sudah terlihat atau belum kira-kira? Sudah ya. Oke, baik, alhamdulillah. Baik saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nah bagian pertama insya Allah saya akan bahas bagaimana agama Yahudi di Jazirah Arab. Yang pertama terkait dengan Yahudi itu sendiri, ya. Yahudi itu yang pertama sebagai sebuah etnik. Jadi kalau bicara Yahudi, pertama kita lihat sebagai sebuah etnik, sebagai sebuah suku bangsa. Ini berasal dari anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, 1837 sampai 1690 sebelum Masehi, ya. Yakni salah satu anak keturunannya bernama Yehuda atau Yehuda, ya, dan Nabi Yakub sendiri itu sering disebut dengan Israel, ya. Nabi Yakub sendiri disebut dengan Israel. Ada beberapa versi kenapa Nabi Yakub disebut dengan Israel, ya. Yang pertama, versi yang pertama itu Israel. Isra itu ya orang yang sering melakukan perjalanan gitu. Itu karena apa? Karena Nabi Yakub ya dikisahkan itu hubungan oleh saudara-saudaranya itu kemudian dalam tanda petik ya dimusuhi sehingga selalu nomaden gitu. Kehidupannya. Ada versi yang kedua, Israel itu adalah Isra itu hamba, Il itu Tuhan, ya, atau hamba Tuhan. Atau dalam bahasa kita Abdullah yang mungkin hambanya Allah. Itu versi yang kedua. Gitu. Nah, itu sebagai sebuah etnik ya, sebagai sebuah suku bangsa. Tetapi sebagai sebuah institusi agama, ya ini sebenarnya adanya itu setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam 989 sampai 923 sebelum Masehi. Itu masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi pastikannya itu setelah kerajaannya Nabi Sulaiman itu berakhir. Ya, kita tahu dengan wafat Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak menunjuk siapa penggantinya. Akhirnya
kerajaan Nabi Sulaiman itu pecah menjadi dua, ya, yakni ada di sebelah utara dan di sebelah selatan, gitu, ya, yakni Yehuda, ya, dan Israel. Gitu. Nah, sementara agama Yahudi secara resmi menjadi agama, ya, itu di kerajaan Yehuda 930 sebelum Masehi. Gitu. Nah, itu sebagai sebuah informasi awal ya terkait dengan apa dan siapa Yahudi. Kalau kita lihat dari ini sebagai prolog ya awal ya, asal muasalnya ya kita batasi mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya dengan istri beliau yang pertama ini Siti Sarah ya. Tentu nanti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri beliau yang kedua yakni Siti Hajar itu nanti melahirkan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah ini hasil pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah ya 1997 ya sebelum Masehi ya bukan setelah Masehi 1997 sebelum Masehi itu menghasilkan anak yang bernama Ishak alaihissalam. Ya, dari Ishak menghasilkan Yakub alaihissalam atau Israel. Ya, Nabi Yakub sendiri memiliki sekitar 12 anak ya, yang disebut 12 anak ya, yang kemudian salah satunya nanti ada yang bernama Lawi, Yahuza, ada Benyamin, Yusuf ya alaihissalam. Nah, jadi seluruh anak Nabi Yakub alaihissalam itu ya itu disebut dengan Bani Israel. Ya Bani Israel, anak-anak keturunannya Nabi Yakub ya disebut dengan Bani Israel. Lalu dari Yawi ya dan kalau kita lihat ya dari keseluruhan Nabi anak-anak Nabi Yakub alaihissalam itu yang kemudian memiliki keturunan yang paling besar itu diantaranya adalah Yahuda atau Yehuda. Ya maka kemudian anak keturunannya disebut dengan Yahuda. Dari situ kemudian ada menghasilkan anak Lawi, Azar, Qohat, Imran sampai kemudian ya Nabi Harun dan Nabi Musa ini bersaudara hidup pada tahun 1500-an sampai 1400-an ya dan ini singkatnya saya ingin sampaikan pada saat itu ya pada saat ketika Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh Firaun ya dari Mesir lalu kemudian menyeberang ya ke laut melalui Laut Merah. Setelah itu kemudian orang-orang dari Bani Israel juga menghadapi kenyataan yang tidak lebih pahit daripada kondisi mereka di Mesir. Ya, yakni apa? Yakni mereka menghadapi seorang raja yang juga tidak kalah kejamnya. Siapa dia? Jalut, ya, atau Goliat, ya, Jalut atau Goliat. Nah, kata mereka begini, ya, kata orang Bani Israel kepada salah seorang nabi mereka yakni Samuel, ya, angkatlah kami seorang raja kata mereka, agar kami bisa berperang melawan Jalut, gitu. Nah, lalu kemudian permintaan Bani Israel agar di antara mereka diangkat seorang raja itu dikabul, yakni dengan diangkatnya atau menjadi rajanya ya salah seorang di kalangan mereka, ini dari kalangan petani ya, yakni Talut atau Tolut, ya Tolut. Tolut ini yang kemudian menjadi raja Israel yang pertama, raja Yahudi yang pertama, yakni Tolut, ya. Dan ketika perang Tolut melawan Jalut ya pada saat itu yang membunuh Jalut ya itu adalah seorang anak muda. Ketika perang tanding hendak dimulai ya maka tidak ada seorang pun yang berani melawan Jalut, seorang raja yang besar, digambarkan seperti raksasa itu besar sekali ya. Tidak ada yang berani melawan Jalut ya, hanya ada satu anak muda ya dikatakan masih remaja saat itu yang kemudian dengan gagahnya membawa ketapel, bukan membawa pedang ya, bukan membawa senjata yang lain, tapi membawa ketapel. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Jalut akhirnya mati di tangan Daud, yakni Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini kemudian setelah Tolut ya menjadi raja Israel yang pertama, Tolut mewasiatkan agar raja berikutnya adalah Daud alaihissalam. Nah, lalu kemudian setelah Nabi Daud menjadi raja, ya Nabi Daud mewasiatkan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, dan Nabi Sulaiman alaihissalam sayangnya memang tidak mewasiatkan ya seorang pun menjadi raja. Kita tahu wafatnya Nabi Sulaiman itu ketika sedang duduk dan memegang tongkat, diketahui tongkatnya itu dimakan rayap gitu. Nah, setelah wafatnya Nabi Sulaiman maka
terpecah tuh kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi dua, di sebelah selatan dan di sebelah utara, ya. Yang satu menjadi kerajaan Yehuda atau Yahudi, ya, yang kedua kerajaan Israel. Nah, yang Yahudi ini kemudian yang menandai lahirnya Yahudi bukan hanya sebagai sebuah entitas suku bangsa, tetapi juga sebagai sebuah agama. Nah, jadi lahirnya Yahudi itu ya kira-kira tahun 930 sebelum Masehi gitu. Itu bagian seperti itu sebagai sebuah prolog ya. Yang berikutnya kita tahu beberapa keyakinan orang-orang Yahudi. Bani Israel kita tahu pernah membuat patung sapi betina yang terbuat dari emas ya untuk disembah ya. Kita tahu proyek ini dimotori oleh salah seorang di antara mereka yang bernama Samiri. Samiri ini adalah orang yang kemudian sudah terkontaminasi oleh budaya pagan ya di Mesir ya, yang orang-orang Mesir mereka tahu itu menyembah menyembah hal-hal yang sifatnya material ya, bendawi gitu. Maka diusulkan tuh ya Nabi Musa buatkan kami ini Tuhan gitu ya. Nabi Musa jelas menolak. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam, digunakan oleh Samiri untuk membuat patung ya sapi betina yang terbuat dari emas dan untuk disembah. Itu sejarah penyelewengan keyakinan orang Yahudi. Yang kedua, sebagian orang Yahudi juga meyakini Uzair anak Allah ya. Uzair ibnullah ya, dalam Al-Qur'an dikatakan laqad kafaral ladzina yaquluna Uzair ibnullah ya, kafir orang yang mengatakan Uzair anak Allah. Siapa Uzair? Uzair adalah seorang pendeta atau kahinnya Yahudi 457 sebelum Masehi yang sangat menguasai Taurat. Ketika itu ada banyak pendeta Yahudi yang dibunuh ya, dan kemudian para pendeta itu banyak yang mati ya, banyak yang meninggal. Dan tersisa di antaranya orang-orang tertentu seperti Uzair. Ini Uzair ini hafal Taurat. Gitu. Sehingga orang-orang begitu kagumnya terhadap Uzair, dan kemudian Uzair dianggap sebagai anak Tuhan. Gitu ya, sebagai anak Tuhan. Ini penyelewengan akidah Yahudi berikutnya. Yang berikutnya itu adalah sebagian di antara mereka itu mengubah isi Taurat. Ya, di antaranya dengan menghapus nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi juga ada sebagian orang-orang Yahudi ya pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW yang masih meyakini akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Gitu. Di antara dalam tanda petik ya kebengisan orang Yahudi adalah memusuhi para nabi. Kita tahu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa itu kemudian ya wafat atau meninggal ya karena kekejian orang-orang Yahudi. Ya, mereka tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Sebagian ada yang iman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kata mereka itu hanya untuk bangsa Arab saja, tidak untuk kami. Kata mereka demikian. Dan ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ada juga orang-orang Yahudi atau rahib-rahib Yahudi yang mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tahu itu dari mana? Dari kitab Taurat yang mereka baca. Nah, sebagian Taurat yang kemudian dipalsukan, tetapi masih ada tentu ya orang-orang yang memegang Taurat. Ya. Tentu tidak seperti sekarang, dulu Taurat tersebar, ya ada sebagian yang diubah, tapi ada sebagian orang-orang Yahudi itu yang masih memiliki Taurat yang asli, ya. Dan mereka membaca tentang akan datangnya Nabi akhir zaman, ya, akan datangnya seorang Nabi terakhir, gitu. Dan itu mereka ketahui dari Taurat. Nanti saya akan kisahkan, ya, bagaimana kemudian ya sebagian orang-orang Yahudi, ya itu kemudian memang meyakini akan kedatangan seorang Nabi. Gitu. Nah, terus kalian rahmati Allah, Yahudi dalam Al-Quran, saya singkat saja, ya. Ada beberapa banyak sekali ayat yang bicara tentang Yahudi, Bani Israel, dan seterusnya, ya, dalam Quran surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat terakhir, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ayat ini cerita tentang apa? Di antaranya adalah ya, kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, yakni apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Al-maghdub yakni orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa itu? Para mufassir itu menjelaskan al-maghdub yakni Yahudi. Jadi Yahudi itu orang yang dimurkai, dibenci Allah Subhanahu wa taala.
juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang sesat? Orang Nasrani itu. Ya. Jadi setiap hari kita baca itu tentang agar kita tidak termasuk ya kategori orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam ayat yang lain waqalatil yahudu Uzair ibn Allah waqalatin nasara al-masih ibn Allah. Ini menjelaskan bagaimana sebagian keyakinan orang Yahudi yakni mereka meyakini Uzair anak Allah dan Nasrani al-Masih yakni Isa anak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Al-Baqarah 79 dijelaskan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celaka bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dan Injil dengan tangan mereka sendiri gitu. Jadi mereka katakan hadza min indillah. Ini dari Allah padahal itu apa? Karangan mereka sendiri. Jadi itu apa namanya? Sejarah orang-orang Yahudi yang kemudian banyak mengubah apa namanya kitab gitu. Nah, jadi kalau kemudian pertanyaan apakah Yahudi dan ini berikutnya ya penjelasan berikutnya. Nah, oleh karena itu sekali rahmat Allah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan agama Yahudi dan agama Nasrani tidak. Benar bahwa Allah menurunkan kitab Taurat ya kepada Nabi Musa tapi bukan untuk orang Yahudi, kira-kira begitu. Ya. Atau benar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam tapi tidak untuk agama Nasrani gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah membuat satu agama yang kemudian dikecam sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Agama Yahudi dan Nasrani sendiri adalah buatan ya para pengikutnya Nabi Musa alaihissalam ya dan kemudian pengikutnya Nabi Isa alaihissalam ya. Baik ya, agama sebelumnya apa gitu. Ya, jelas ya kalau kita lihat misalnya ini untuk menjelaskan bahwa Nabi Allah seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya itu bukan penganut Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadah indahu minallahi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya. Ataukah kamu ya wahai orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah Yahudi dan Nasrani? Ya, hudan au nasara. Ya, kata Allah apa? Qul a antum a'lamu amillah. Katakanlah apakah yang kamu lebih ketahui ataukah Allah yang lebih tahu? Ya, kira-kira demikian. Ini untuk menegaskan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu keturunannya itu bukan penganut Yahudi dan Nasrani gitu ya. Dan juga dalam Quran surah Ali Imran ya Allah Taala berfirman maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima ya, dan bukanlah Nabi Ibrahim ya itu Yahudi atau Nasrani tetapi Nabi Ibrahim adalah hanifan muslima, muslim yang lurus. Nah itu sudah untuk menggambarkan. Nah terus kan dirahmati Allah, tetapi memang ya Yahudi sebagai sebuah etnik ya yang kemudian ada di antara mereka yang betul-betul meyakini Taurat ya sebagai kitabnya ya, dan kalau meyakini itu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW maka mereka termasuk orang yang lurus ya, termasuk orang yang lurus ya, dan tentu bagi mereka ya ketika mereka meyakini akidah yang benar gitu, meyakini hanya Allah yang mereka sembah dan Nabi Muhammad SAW ya itu Nabi terakhir, mereka yakini itu, mereka termasuk orang-orang yang lurus, hanifah muslim. Oke, baik, ini terus ternyata sudah. Nah, terus kita rahmati Allah. Nah, ini kita mulai masuk ya ke materi ini ya. Kita tahu tentu sekalian sudah sekian lama orang-orang Yahudi itu menempati Madinah atau Yathrib ya, Madinah atau Yathrib. Kita tahu sebelum ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, orang Yahudi sudah ada sekian lama di sana. Ya, orang Yahudi sudah ada sekian lama di Madinah, di Yathrib. Padahal kita tahu Yahudi itu asal muasal dari mana? Asal muasal Yahudi itu berasal dari wilayah Syam, bukan Jazirah Arab. Jadi Syam itu bukan masuk kategori Jazirah. Jazirah Arab itu ya diantaranya Madinah, Mekah, Yaman gitu, ya, Hijaz, Najd, ya itu Jazirah Arab. Tapi Syam ya wilayah tersendiri, wilayah Syam, ya, wilayah Syam. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan orang Yahudi ada di Madinah gitu, ada di Yathrib. Padahal jarak antara Syam ya dengan Madinah itu
ya kurang lebih sekitar 1000 kilometer. Apa yang memotivasi orang-orang Syam, ya, orang-orang Yahudi Syam itu kemudian menetap di Madinah, gitu. Menetap di Yathrib ya pada saat itu. Ini versi pertama menurut Ibnu Munzir, ya, bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam, ini 1500 ya sebelum Masehi, 1400 sebelum Masehi, itu menunaikan ibadah haji. Tahu jauh sebelum itu kan Nabiullah Ibrahim, pada pertemuan pertama saya sudah jelaskan bahwa yang meninggikan bangunan Ka'bah adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, dan Nabi Ibrahim perintahkan Allah, wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Nabi Ibrahim menyeru orang-orang untuk apa? Untuk menunaikan ibadah haji. Ya, lalu datang orang dari berbagai macam negeri yang jauh. Nah, dan juga ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kita tahu pasti itu menyampaikan ya kepada anak keturunan Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji ya atau umroh ya, tentu menurut tata cara mereka pada saat itu gitu. Nah, menurut versi Ibnu Munzir, Nabi Musa alaihissalam pernah menunaikan ibadah haji ya. Ada beberapa orang di kalangan Bani Israel yang juga turut berhaji. Ketika mereka pulang mampir di Madinah gitu ya. Jadi kalau kemudian mereka dari itu pasti melewati Madinah lalu kemudian ke Mekah gitu ya, Madinah lalu kemudian ke Mekah. Nah, pulangnya ya mereka itu mampir di Madinah dan mereka itu kan ahlul kitab itu membaca kitab gitu, membaca Taurat, dan di dalam kitab mereka itu tercantumkan bahwa akan nabi terakhir itu berasal dari sebuah tempat yang akan hijrah ke sebuah tempat. Nah, di situ ternyata dijelaskan ya, mahjarun Nabi, tempat hijrahnya Nabi adalah tempat yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma. Ya, banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma dan diapit oleh dua hamparan batu-batu. Ya, dan diapit oleh dua hamparan batu-batu. Dan mereka melihat ciri-cirinya itu persis sebagaimana Yathrib, ya sebagaimana Madinah itu sekarang. Akhirnya apa? Sebagian di antara mereka menetap ya, singgah di kota Madinah dan menetap di situ. Ya, hingga akhirnya mereka singgah di Yathrib, tepatnya di pasar Qainuqa ya. Maka itu yang kemudian menjadi asal muasal Yahudi Bani Qainuqa misalnya ya, ada Yahudi Bani Nadir dan seterusnya. Nah, jadi itu asal muasal kenapa orang Yahudi itu ada di Madinah. Jadi sebenarnya mereka orang Yahudi ada di Madinah karena mereka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Versi yang kedua dikatakan oleh dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan ya, ketika Bukhtansar nama lain dari Nebukadnezar ya, ini penguasa yang berkuasa di sekitar wilayah Syam ya, 630 sampai 562 sebelum Masehi, itu banyak membantai orang-orang Yahudi ya. Lalu orang-orang Yahudi itu bertebaran ke berbagai macam daerah. Jadi nasib Yahudi dari dulu begitu dia, selalu diburu oleh orang-orang. Kemudian eksodus, mereka bertebaran kemana-mana dan ya mereka baca tuh dalam Taurat tentang Nabi Muhammad yang akan muncul di salah satu daerah di Arab ya, yang wilayahnya banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma ya. Ketika mereka keluar dari Syam melewati berbagai macam daerah gitu antar Syam dan Yaman, akhirnya mereka menemukan Yathrib ya. Yathrib sendiri itu sebenarnya nama atau artinya itu kurang bagus ya, itu kesalahan atau dosa gitu. Maka Nabi Muhammad tuh gak suka dengan nama Yathrib, diganti dengan Madinah. Lalu sebagian di antara mereka, yakni sebagian dari Bani Harun ya, ada yang singgah di Yathrib. Itu versi yang kedua. Jadi intinya sekalian, bahwa adanya orang Yahudi dan mereka membuat komunitas-komunitas kan di Madinah ya. Biasanya mereka membuat benteng-benteng di Madinah untuk melindungi mereka gitu ya. Intinya orang Yahudi kenapa ada di Yathrib? Karena mereka menunggu kedatangan seorang nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya akan kisahkan pertemuan berikutnya mungkin ya. Itu ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu lahir pada malam harinya orang Yahudi teriak-teriak di benteng-benteng Yahudi. Di mana? Di Madinah. Telah muncul bintang Ahmad, tidak lain bahwa tidak akan muncul bintang Ahmad kecuali lahir seorang nabi. Itu orang Yahudi. Ya, itu orang Yahudi gitu ya. Jadi mereka
sekali lagi sebagian antara mereka sebenarnya meyakini gitu ya akan kedatangan seorang nabi akhir zaman ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, itulah kenapa ya ketika Nabi SAW hijrah pun dari Mekah ke Madinah ya, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah pun dari Mekah ke Madinah ya, maka sudah banyak komunitas Yahudi di sana, bahkan sebagian di antara mereka adalah orang-orang Yahudi di Madinah ya. Nah, baik. Nah, ini itu terkait dengan Yahudi di Madinah. Nah, saya akan kisahkan bagaimana Yahudi tersebar di antaranya ke daerah Yaman ya, dan kemudian terus berganti agama Nasrani, lalu kemudian berganti menjadi Persia, dikuasai Persia sampai dikuasai oleh Islam. Nah, saya akan awalin dari mimpinya seorang raja ya, Raja Robi'ah ibn Nasr. Ya, ini apa yang saya kisahkan ini bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, juga bisa kita lihat dalam Sirah Ibnu Hisham juga digambarkan demikian. Ya, Ibn Ishaq itu berkata, Robi'ah bin Nasr ini raja Yaman. Ya. Saya kurang tahu persis ini hidupnya itu tahun berapa gitu. Di antara sekian banyak raja-raja At-Tobabiyah disebutnya, ya, atau dalam bahasa Quran disebut Tuba, yaitu Tuba At-Tababiyah atau Tuba. Itu gelar untuk raja. Masing-masing daerah itu punya gelar sendiri. Ada Raja Habash, Raja Afrika gitu, Ethiopia itu dengan Najasyi gitu ya. Ada Firaun, ya, ada Persia itu banyak, masing-masing mereka punya gelar tersendiri. Nah, jadi satu saat si raja Yaman ini ya, namanya Robi'ah bin Nasr, dia mimpi yang sangat menakutkan gitu ya. Nah, kemudian biasalah kalau orang-orang dulu itu kalau dia punya mimpi, dia panggil tuh ya peramal-peramal, para dukun, sihir, tukang ramal, ahli nujum dari kerajaan dikumpulkan sama dia. Apa kata si Robi'ah bin Nasr? Ya, kata si Robi'ah bin Nasr dikatakan, sungguh ya aku telah bermimpi melihat hal yang sangat menakutkan. Aku pun merasa ngeri dibuatnya. Nah, gitu ya. Jadi si Robi'ah bin Nasr ini uniknya dia nggak menjelaskan mimpinya apa. Pokoknya dijelasin mimpi saya pokoknya menakutkan. Gitu. Nah, lalu ya, tantangan nih, challenge-nya buat si dukun-dukun itu kata dia, jelaskan jelaskan apa takwil mimpi itu kepadaku. Gitu. Ya, coba bingung nggak kira-kira ya kalau antum misalnya si raja ini bilang saya tadi malam mimpi yang menakutkan. Ya, kira-kira apa takwil mimpi saya? Gitu. Nah, tentu si dukun-dukun ini merasa bingung ya. Kenapa bingung? Si raja kan belum jelas mimpinya itu apa gitu kira-kira ya. Maka para dukun itu jawab, wahai Tuan Raja, ceritakan dulu mimpi Baginda kepada kami, baru saya takwilkan, kan kira-kira begitu. Jadi, gimana kami bisa menakwilkan mimpi Baginda kalau Baginda sendiri tidak menceritakan bagaimana detailnya mimpi Baginda, kata mereka begitu. Lalu kata Robi'ah bin Nasr bilang begini, sesungguhnya jika aku ceritakan lebih dulu mimpiku kepada kalian, aku tidak akan puas dengan penjelasan kalian. Ya kalau begitu Anda ini tidak profesional sebagai seorang dukun, kira-kira begitu. Nah, luar biasa ini sih. Ada yang raja, kalau biasanya kan raja itu seorang saya mimpi saya begini saya jelasin. Nah, takwilnya apa? Nah, ya, kira-kira begitu. Nah, ini dia belum jelasin mimpinya apa, tapi dia ingin tahu takwilnya apa. Itu kan bingung ini ya. Sungguh kalau saya ceritain ini mimpi kalian, ya saya nggak akan puas gitu. Kalian tuh pasti tahu udah bocorannya itu gitu ya. Karena sungguhnya arti mimpiku tidak akan dimengerti selain oleh orang yang tahu lebih dulu sebelum aku ceritakan. Gitu, ya, luar biasa. Nah, kata mereka apa? Orang-orang yang dipanggilnya nyerah, gitu. Tapi kata mereka, kemudian berkata salah satu antara mereka, jika itu yang Baginda kehendaki, ya seharusnya Baginda mengutus seseorang untuk manggil 2 dukun yang paling hebat saat itu, ya 2 dukun yang canggih lah, ya saat itu. Ya, ini apa? Dukunnya bernama Syatih dan Syik, ya. Dukun yang pertama Syatih, yang kedua Syik, ya. Karena tidak ada seorang pun yang lebih punya pengetahuan tentang ya takwil dan menakwil mimpi kecuali mereka berdua. Ya, keduanya akan menjelaskan apa yang akan Baginda tanyakan. Ini dalam Sirah Nabawi Ibnu Hisham jelaskan. Jadi kata mereka kalau begitu kami nggak sanggup ya. Tapi ada orang yang akan bisa menjelaskan mimpi Baginda. Dia akan bisa menebak mimpi Baginda itu apa dan menjelaskan takwilnya. Siapa dia? 2 orang dukun, Syatih dan Syik. Panggil dia wahai Baginda. Dipanggil lah, ya.
apa namanya, Syatih dan Syekh ini. Dipanggil tapi satu-satu, ya, nggak berdua langsung. Syatih dulu baru Syekh gitu. Nah, ketika dukun si Syatih ini menghadap dengan tenang, Syatih memprediksi mimpi yang menakutkan yang dialami oleh Raja Rabi'ah bin Nasr. Gitu ya. Ketika dia, saya mimpinya menyeramkan. Kira-kira apa mimpi saya dan apa takwilnya, gitu ya. Lalu kata si dukun Syatih, af'al, baik, akan aku lakukan gitu. Ra'aitu humamah kharajat min zulmah fawaqa'at bi ardin tahamah fa'akalat minha kulla dzatin jumjumah. Ini hebat dia juga ya, dukun sebelumnya itu. Dia bahasanya nyastra juga gitu. Ini di bahasanya luar biasa itu, nyastra. Af'al. Ya ayyuhal malik. Ra'aitu jumamah kharajat min zulmah fawaqa'at bi ardin tahamah fa'akalat minha kulla dzatin jumjumah. Baik, akan aku lakukan wahai baginda. Katanya, aku melihat sebuah gumpalan hitam atau arang yang keluar dari tempat gelap yang kemudian jatuh ke tanah yang datar dan melahap semua makhluk hidup. Jadi dia melihat apa? Kata si Syatih memprediksi mimpinya raja ini. Saya melihat gumpalan hitam, ada gumpalan hitam keluar dari tempat yang gelap gitu. Jadi gumpalan hitam itu keluar dari tempat yang gelap, jatuh ke tanah yang datar dan melahap semua makhluk hidup. Ya, itu kata dukun Syatih. Apa jawaban dari Raja Rabi'ah bin Nasr? Ya, Raja Rabi'ah bin Nasr mengatakan, ya, benar gitu, ya, benar, ya, sodakta, gitu-gitu begitu, ya. Lalu dia bertanya, fama indaka fi ta'wiliha. Lalu apa takwil mimpi itu menurutmu, kata Rabi'ah bin Nasr? Apa katanya? Dia jawab, ahlifu bima bainal harratain min hanash la tahbitanna ardakumul habash fala tamlikanna ma baina abyana ila jurash. Lagi-lagi jawabannya nyastra luar biasa. Ahlifu bima bainal harratain min hanash la tahbitanna ardakumul habash fala tamlikanna ma baina abyan ila jurash. Aku bersumpah demi siang dan malam bahwa orang-orang Habash. Nah, Habash siapa? Orang Afrika. Nanti kita tahu kan bahwa Yaman satu saat dikuasai oleh orang Afrika. Ya, Yaman satu saat akan dikuasai oleh orang Afrika. Dan kalau antum tahu, nanti saya akan kisahkan mungkin pertemuan berikutnya itu bahwa yang menyerang Ka'bah, ya, yakni yang menyerang Ka'bah itu adalah orang Habash yang kemudian pindah ke Yaman, gitu. Ya, dan menginjak negeri kalian. Pasti orang-orang Habasyi, jadi orang-orang Afrika itu yang akan menginjak negeri kalian. Mereka pasti menguasai daerah antara Abyan dan Jurash. Itu penjelasan dari Syatih. Lalu kata Rabi'ah bin Nasr, dia terkejut. Artinya wilayahnya Yaman itu akan dikuasai oleh orang-orang Habasyi. Orang-orang apa? Orang-orang kulit hitam, orang-orang Afrika, orang-orang Ethiopia gitu. Ya. Sembari berkata, inna hadza lana laghaib muji fama tahwa kainun afi zamani hadza am ba'da. Sungguh hal ini menyakitkan kita semuanya. Lalu dia bertanya, kapan itu bakal terjadi? Ini pada masa saya atau nanti pada masa setelah saya? Ini takut juga Rabi'ah bin Nasr gitu ya. Ketika takwil mimpinya itu bahwa wilayah Yaman akan dikuasai oleh orang Habasyah, orang-orang Afrika gitu. Ya, ini terjadinya saat ini atau nanti setelah saya gitu. Dijawab oleh Syatih, la bal ba'dahu bihinin aktsara min sittin aw sab'in. Ya, tidak pada masa baginda, tapi setelah masa baginda, 60 atau 70 tahun yang akan datang. Gitu. 60 tahun atau 70 tahun yang akan datang baru akan dikuasai oleh orang-orang Habash gitu. Ini kira-kira kejadiannya ya kira-kira sekitar mungkin puluhan tahun atau 100 tahunan ya sebelum turunnya atau lahir Nabi Muhammad SAW. Ya. Rabi'ah kembali bertanya, apakah daerah tersebut berada dalam kekuasaan mereka selama-lamanya? Maksudnya, apakah daerah ini, Yaman, itu akan dikuasai oleh orang Habasyah selamanya? Gitu. Ya. Kata Syatih menjawab, tidak. Daerah tersebut berada dalam kekuasaan mereka sekitar 70 tahun lebih. Ya. Maaf, tadi saya lupa ya. Ini nanti Abrahah, Raja Abrahah itu sebenarnya berasal dari mana? Dari Habasyah. Lalu kemudian menguasai wilayah Yaman. Ada sejarahnya gitu. Ya kenapa gitu? Nanti berikutnya.
Tidak, wahai baginda. Daerah tersebut berada dalam kekuasaan mereka sekitar 70 tahun lebih saja. Setelah itu mereka akan dibunuh dan lari terbirit-birit. Begitu. Jadi apa namanya? Dikuasai oleh orang Habasyah cuma sekitar 70 tahun saja. Lalu setelah itu orang Habasyah lari terbirit-birit. Ya. Siapa yang membunuh dan mengusir mereka? Tanya Rabi'ah bin Nasr. Syati menjawab apa? Ya laihi iramadhi yazan yakhruju alaihim min adan fala yasruku ahadam minhum bil Yaman. Orang itu adalah Iram Yazan. Dia mendatangi mereka dari Aden dan tidak meninggalkan seorang pun dari mereka di daerah Yaman. Ya, jadi siapa yang mengusir orang-orang Habasyah tadi? Iram Yazan. Lalu Rabi'ah bin Nasr melanjutkan pertanyaan. Ya, afayadumu dzalika min sultanihi am yanqati? Apakah daerah tersebut berada dalam kekuasaannya atau tidak? Ya, terus dalam kekuasaan atau tidak? Kata Syatibi, tidak. Rabi'ah bin Nasr kembali terkejut sambil bertanya, man yanqatuhu? Man yaqta'uhu? Lalu siapa nanti akan menghentikannya, mengakhirinya? Gitu. Yaman itu nanti akan dikuasai oleh siapa? Terakhir itu. Nah, ini jawaban yang menarik dari dukun Syatih. Apa kata dukun? Dukun, ini katanya jawaban seorang dukun. Apa katanya? Yang akan mengakhiri penguasaan Yaman, ya setelah dikuasai di Yazan tadi adalah Nabiyyun Zakiyun. Ya'tihil wahyu min qibalil ali. Qala wa mimman hadha nabi? Qala rajulun min waladi Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr yakunul mulku fi qaumihi ila akhirid dahr. Qala wa hal liddakhri min akhir? Qala na'am, yaumun yujma'u fihi al-awwalun wal akhirun yas'adu fihi al-muhsinun wa yashqa fihi al-musii'un. Qala ahaqqun ma tukhbiruni? Qala na'am, wasyafaqi wal ghasaq wal falaqi idza tasaq innama anba'atuka bihi lahaq. Luar biasa. Jawaban dukun ya. Siapa yang akan nanti mengakhirinya? Ya, menguasai daerah Yaman, Nabiyyun Zakiyun, nabi yang suci. Ya, yatihil wahyu min qibalil ali. Ya, yakni seorang yang memperoleh wahyu dari zat yang maha tinggi, min qibalil ali, yakni Allah Azza wa Jalla. Wa mimman hadzal nabi? Rabi bin Nasr, dari mana nabi itu berasal? Qala rajulun min waladi Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr. Yakni orang yang berasal dari keturunan Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr. Ya. Yakunul mulku fi qaumihi ila akhir dahr. Ya. Kekuasaannya akan berada dalam genggaman kaumnya sampai dunia berakhir. Ini Yaman, ya. Yaman akan dikuasai oleh umat Islam sampai dunia itu berakhir. Ya. Qala wa halid dahri min akhir. Ya, Rabi bin Nasr, emang dunia punya akhir? Kira-kira begitu kalau zaman kita, ya. Memangnya dunia ini punya akhir? Ya. Lalu Syati menjawab, qala na'am, benar wahai baginda. Yaumun yujma'u fihi al-awwalun wal akhirun. Yas'adu fihi al-muhsinun wa yashqa fihi al-musii'un. Ya, benar, dunia itu punya akhir. Hari di mana manusia generasi pertama sampai terakhir dikumpulkan di dalamnya. Pada hari itu orang-orang yang selalu berbuat baik akan bahagia dan orang-orang yang jahat akan celaka. Ingat ya jawaban dukun ini. Ya, qala ahaqqun ma tukhbiruni? Benarkah apa yang kau kabarkan kepadaku? Qala na'am, benar wahai Tuhan baginda. Lalu apa jawaban si dukun ini? Wasyafaqi wal ghasaq wal falaqi idza tasaq innama anba'atuka bihi lahaq. Lagi-lagi jawaban sangat nyastra, ini jawaban seorang dukun. Apa katanya? Ya, demi sinar merah ketika matahari tenggelam, demi malam yang gelap gulita, demi subuh jika fajar telah menyingsing. Sesungguhnya apa yang kuceritakan kepadamu merupakan kebenaran sejati. Diriwayatkan ini dikisahkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Ini jawaban dukun. Nah, ini pertanyaan kita, kok dukun bisa jawab seperti ini gitu ya? Nanti kita jelaskan. Nah, tadi dukun siapa? Dukun Syatih, ya. Yang kedua dukun syik, ya, syik, maaf, ya. Dukun syik saya potong ya, dialognya. Saya akan tampilkan dialog yang terakhir saja dengan Rabi'ah bin Nasr, dengan Raja Rabi'ah bin Nasr. Ketika ditanya, siapa yang mengakhiri kekuasaan itu? Jadi jawabannya antara si dukun syik dengan dukun Syatih itu sama, cuma redaksi bahasanya yang beda. Termasuk ketika Rabi'ah bin Nasr bertanya, lalu siapa yang akan mengakhiri kekuasaan di Yaman? Ya, apa katanya? Bal yanqati'u bi rasulin mursalin. Ya, kalau sebelumnya kan ya Nabiyyun Zakiyun, ya. Di sini jawab bal yanqati'u bi rasulin mursalin.
ya'ti bil haqqi wal 'adl baina ahli dini wal fadl yakunul mulku fi qaumihi ila yaumil fasl. Kalau tadi ila yaumid dahr ya. Sama-sama. Jadi bal yanqati, tetapi kuasa itu akan nanti dihentikan bi rasulin mursalin, ya, oleh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti bil haqqi wal 'adl. Dia datang dengan membawa kebenaran dan keadilan. Bain ahli dini wal fadl, ya, yakni antara orang beragama dan orang-orang mulia, ya, yakunul mulku fi qaumihi ila yaumil fasl, ya, dan kekuasaan itu akan berada dalam genggaman kaumnya sampai hari pengadilan yaumul fasl, ya. Nah, setelah mendengar cerita si dua dukun ini, adalah Rabi'ah bin Nasr memindahkan sebagian keturunannya ke wilayah Irak. Gitu. Jadi takut juga si Rabi'ah bin Nasr ini. Takut apa? Takut bahwa kekuasaan itu bakal apa? Bahwa keturunan itu bakal dibantai oleh siapa? Oleh orang-orang yang diceritakan tadi, oleh orang Habash, orang Iram Ziyazan, ya, dan oleh orang pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Rabi'ah bin Nasr takut, maka dia memindahkan sebagian keturunannya di wilayah Irak. Gitu. Ya, karena kejadiannya nanti akan terjadi 60 tahun, 70 tahun yang akan datang. Nah, pertanyaan kenapa si dukun itu bisa cerita sedetail itu? Dan memang benar apa yang diceritakan dukun itu. Ya, sejarah membuktikan ya benar gitu. Nah, kenapa? Nah, karena jelas ya, dukun itu biasa kolaborasi dengan siapa? Dengan jin. Ya, dukun itu pasti di mana-mana kolaborasi dengan jin. Dan dulu sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, ya, jin itu dengan bebas mencuri berita-berita dari langit gitu, ya. Dalam Quran surah Al-Jin digambarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sungguh kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sungguh kami dulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mendengarkannya tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ya, jadi dulu itu para jin itu bebas nongkrong di langit gitu ya. Nongkrong dia, berita langit dia curi, dia ambil. Dan itu dijadikan sebagai bahan untuk suplai informasi kepada siapa? Para dukun. Jadi dukun itu dapat suplai informasi dari jin. Gitu. Jadi bisa dipastikan ya, dukun-dukun zaman dulu itu super canggih gitu. Beda dengan dukun zaman sekarang. Kenapa? Karena jinnya juga sulit untuk mencuri berita dari mana? Dari langit. Nah, jadi kenapa? Ini menjawab pertanyaan. Kenapa ya si dukun Syati dan Sik begitu dalam tanda petik akurat jawabannya? Karena dia berkolaborasi dengan jin yang mencuri berita dari langit. Baik ya. Nah, ini saya mulai itu kisah, rangkaian kisah tentang mimpinya Rabi'ah bin Nasr dan dijawab oleh dukun Syatih dan dukun Syik. Ya. Nah, saya akan kisahkan bagaimana masuknya ajaran Taurat atau Yahudi ke daerah Yaman. Bagaimana kisahnya? Nah, tadi kita sudah kisahkan keturunan Rabi'ah bin Nasr kan? Ya, Rabi'ah bin Nasr dikisahkan nanti wilayah Yaman akan dikuasai. Masa saya tuh bukan masa baginda, tapi nanti 60 tahun lagi. Nah, 60 tahun berikutnya ya, datanglah berikutnya tidak jelaskan berapa waktunya, anak keturunan Rabi'ah bin Nasr yang juga jadi raja tentunya bernama Tabban Asad. Ya. Jadi anak keturunan Rabi'ah bin Nasr namanya Tabban Asad. Itu kerajaannya luas, meliputi hampir seluruh Yaman, kaya raya, keturunannya banyak. Karena itu dia membangun suku sendiri, julukannya Tuba. Ya, dalam Quran disebut wa qaumu Tuba. Ya, ini merujuk kepada orang ini, wa qaumu Tuba, ya, dalam atau surat Saba atau Yaman. Itu merujuk kepada Tuba itu ya raja-raja di Yaman. Siapa anak turunan Rabi'ah bin Nasr? Tabban Asad. Nah, Tabban Asad ini, terus kalian, dia selain dia penguasa, dia juga punya jiwa perdagangan yang sangat kuat gitu. Nah, satu waktu si Tabban ini mampir di Yathrib. Dia mampir di Yathrib, Madinah ya sekarang. Itu karena luar biasa banyaknya pohon-pohon kurma sampai dengan sekarang, ya. Lalu kemudian ditempatkan tuh anak laki-lakinya di Madinah untuk apa? Megang bisnis kurma. Nah, kamu tinggal di sini ya, kata si Tabban Asad. Kenapa? Pegang bisnis kurma. Jadi kamu ambil kurma dari Madinah, ya, kamu ekspor ke Yaman, kemana segala macam. Pokoknya si Tabban Asad ini menempatkan anaknya di
daerah Madinah. Nah, lalu kemudian anaknya berselisih, ya ribut dengan orang Yathrib, akhirnya terbunuh. Ya, nah baru beritanya itu sampai ya kalau dulu kan nggak satu kejadian lalu sampai langsung tidak. 3 pekan berikutnya beritanya baru sampai ke telinganya Tabban Asad. Marah, murka luar biasa Tabban Asad. Akhirnya dia kerahkan pasukan menuju Madinah. Madinah dikepung oleh Tabban Asad. Kenapa? Anaknya dibunuh oleh orang Yathrib, kata Tabban. Nah, tapi yang luar biasa sekali rahmat Allah. Ini ketika Madinah dikepung nih. Jadi mereka perang dengan orang Madinah. Ya, dan perang dulu ya punya etika gitu. Ya, perang itu hanya pada waktu siang. Siang perang habis-habisan. Menjelang maghrib, menjelang sore selesai gitu, ya. Tabban Asad pasukannya berkemah di sekitaran Madinah gitu ya. Dan orang Madinah pun nggak nyerang tuh. Itu etika perang luar biasa, sangat beradab gitu ya. Jadi pagi hari sampai siang menjelang sore perang, ya. Lalu kemudian maghrib tiba, udah selesai. Masing-masing kembali ke rumahnya masing-masing. Orang Tabban Asad dia tinggal bikin kemah-kemah di sekitar Madinah. Orang Madinah kembali lagi ke Nah, ada hal yang membuat Tabban Asad ini takjub, kagum dengan orang Madinah. Apa itu? Nah, ini. Ya, Tabban Asad kagum sama orang Madinah. Karena apa? Siangnya perang, tapi malam harinya penduduk Madinah itu bawain makanan, bawain obat-obatan. Ini luar biasa kan gitu. Jadi itu membuat Tabban Asad tuh terkagum-kagum gitu sama orang Yathrib gitu. Orang Madinah kebaikannya begitu. Sampai dengan sekarang ternyata orang Madinah itu sangat dermawan luar biasa. Gitu. Jangankan sama teman lagi dikit, sama musuh aja begitu kan? Ya, sama musuh aja dibawain makanan. Ya, siang hari habis-habisan, saling bunuh, segala macam ya, saling serang, saling bunuh. Malam harinya ya, kalau istilah kita punten ya, udah ada yang belum makan, makanan ini minuman, silakan makan ya. Ya, besok kita perang lagi. Dikasih obat-obatan, yang sakit diobati. Luar biasa orang Madinah. Ini yang membuat Tabban Asad tuh bingung. Ini orang ya, ini kenapa bisa begini nih orang Yathrib gitu. Ditanya gitu ya. Lalu kemudian akhirnya keluarlah ya seorang di tengah kepungan itu keluar 2 orang pendeta Yahudi, pendeta penganut Taurat gitu ya, yang berasal dari Syam. Ini bukan orang asli Madinah ini, jadi anak keturunan dari pendeta dari wilayah Syam, seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Pendeta itu bertanya, apa yang Anda ingin lakukan? Kata Tabban Asad, saya ingin balas dendam, saya ingin hancurkan kota ini gitu. Kata si pendeta itu apa? Kalian nggak akan bisa. Ini luar biasa jawaban si pendeta ini ya. Kalian nggak akan bisa. Karena kota ini adalah hadza mahjarun nabi. Ini adalah tempat hijrahnya Nabi. Yang ini ya. Jadi jawaban pendeta yang masih benar menganut Taurat. Kira-kira begitu ya. Pendeta yang benar menganut Taurat. Gitu. Ini mahjarun nabi ini. Ini tempat hijrahnya Nabi. Kalian sampai kapanpun nggak akan bisa menaklukkan Madinah. Yathrib itu nggak akan bisa. Setelah dialog panjang, ya akhirnya apa? Ya, si Tabban Asad akhirnya meyakini ajaran yang diyakini oleh si pendeta ini. Akhirnya dia masuk Yahudi, gitu, ikut ajaran Taurat. Kira-kira begitu. Lalu Tabban Asad, ya kalau begitu ya, saya sudah yakin akan ajaran Tuhan, ya tuan-tuan pendeta ini. Nah, kalau gitu kata si Tabban Asad, kamu ikut aja sama saya ke Yaman, gitu. Ya, ikutlah sama saya ke Yaman. Sebarkan agama kalian itu di Yaman gitu ya. Kalau saya kan mu'alaf lah kira-kira begitu ya. Kalian yang tahu nih kitab Taurat, jelasin sama penduduk saya ya, penduduk Yaman. Saya nanti yang akan mengawalnya. Kira-kira begitulah jawaban si Tabban Asad. Ya, apa jawaban si pendeta? Oke, akhirnya sepakatlah si 2 pendeta Yahudi ini, penganut Taurat ini ikut ke Yaman. Gitu, ikut kemana? Ke Yaman. Berangkatlah mereka. Tapi kan sebelum ke Yaman mereka akan lewat Mekah dulu. Ya, sebelum ke Yaman mereka akan lewat Mekah gitu. Nah, saya ingin ceritakan tadi ya, sebelum ke sana maaf ya. Kondisi Madinah itu tadi sebelumnya itu setengah Yahudi, sisanya penduduk asli Aus, Khazraj ya. Dan sejak dulu juga di antaranya yang senantiasa membuat orang Aus Khazraj berperang orang-orang Yahudi gitu. Jadi orang Yahudi juga dari dulu track record-nya demikian gitu. Tapi sebagian di antara mereka gitu meyakini akan kedatangan Nabi akhir zaman. Nah, kenapa banyak orang Yahudi di Madinah? Tadi saya sudah jelaskan, ya, karena mereka menunggu kedatangan Nabi terakhir datang ke kota Yathrib, ya. Dan kondisi geografis Madinah itu, ya,
itu sebelah utara banyak ditumbuhi pohon kurma. Sebelah barat ada yang disebut Harrah Syarqiyah, sebelah timur ada Harrah Gharbiyah. Jadi ini saya tampilkan ini batu-batu ini, batu-batu hitam tajam, luasnya mungkin ribuan hektar. Itu yang mengapit kota Madinah. Itulah yang dijelaskan oleh di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil, bahwa Mahjarun Nabi, tempat hijrahnya Nabi itu adalah sebuah tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Di sebelah mana itu? Sebelah utara itu banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma, banyak sekali. Ya, itu kalau istilahnya rapat luar biasa. Nah, sebelah barat dan timurnya itu ada Harrah Syarqiyah, Harrah Gharbiyah. Nah, nyaris satu-satunya pintu gerbang menuju kota Madinah itu adalah sebelah selatan, gitu ya. Jadi pintu gerbangnya sebelah selatan. Itulah yang nanti menjadi alasan kenapa Nabi SAW ya nanti pada perang Khandaq itu menggali paritnya itu di sebelah selatan saja, karena di sebelah barat dan timur udah batu-batuan yang hitam tajamnya, orang nggak bisa lewat. Ya, kuda-kuda pasti nggak akan bisa lewat gitu ya. Dan di sebelah utaranya itu pohon-pohon kurma yang sangat rapat, ya nggak mungkin kuda-kuda itu lewat gitu. Nah, itu untuk menggambarkan. Dan ini diceritakan ciri-ciri Yathrib diceritakan oleh kitab-kitab Injil dan Taurat. Oke ya, tadi kisahnya si pendeta ikut dengan si Taban Asad menuju Yaman, tapi mereka mampir dulu kan ke Mekah. Nah, sebelum itu saya ingin sampaikan. Nah, jadi sebenarnya bagaimana keyakinan sebagian orang-orang penganut Taurat dan Injil terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-A'raf 157 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'unar rasul. Jadi orang-orang mengikuti Rasul. Ya, Ar-Rasul di sini yakni Muhammad SAW. An-Nabi al-Ummi. Nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Jadi Injil Taurat menjelaskan tentang kedatangan seorang nabi akhir zaman, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya juga yang luar biasa, ya. Al-Baqarah 146 menjelaskan bahwa orang Yahudi Nasrani itu ya, penganut ya, maksudnya dalam Taurat dan Injil itu sangat mengenal Nabi Muhammad sama seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna qariban minhum la yaktumunul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi Nasrani yang telah kami beri mereka Alkitab, Taurat dan Injil sangat mengenal Nabi Muhammad SAW. Ya'rifunahu. Hu-nya ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, dan sungguh sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Nah, ini ya. Sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu tapi mereka sembunyikan kebenaran. Saya akan ceritakan nanti pertemuan berikutnya itu kenapa orang-orang Yahudi ketika Nabi Muhammad pergi ke wilayah Syam, ada Rahib Nasturo, ada Rahib Buhaira, ketika datang Muhammad SAW usia 12 tahun itu langsung dia tahu ini calon nabi dengan ciri-cirinya. Gitu. Ya, pendeta Buhaira itu pernah ketika rombongan Abu Thalib, di situ ada Nabi Muhammad SAW, ada dialog antara dia dengan Nabi Muhammad, ya, ketika dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, demi Lata dan Uzza, kan dia tahu orang ini berasal dari Mekah, maka pertanyaan dia, demi Lata dan Uzza, aku akan bertanya kepada beberapa hal. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW usia 12 tahun? Ya, kata Nabi Muhammad SAW, sungguh jangan engkau sebut dua nama yang sangat aku benci itu, ya, yakni Lata dan Uzza. Akhirnya si pendeta ini semakin yakin, nah ini bukan orang sembarangan pasti, gitu ya. Akhirnya si pendeta Rahib Yahudi ini menyuruh Abu Thalib untuk bawa kembali Nabi Muhammad ke kota Mekah. Nah, itu sebegitu tahunya orang Yahudi yang baca Taurat terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, oke ya. Nah, baik ya. Nah, kita lanjut ya kisahnya. Ikutlah si dua pendeta ini bersama dengan Taban Asad ke Yaman, gitu. Selepas itu Taban Asad dan tentaranya kembali meneruskan perjalanan menuju Yaman, ya, dan kemudian tentu melewati ya ketika hendak melewati Mekah ada sebuah suku namanya Bani Huzail yang sedang bermusuhan dengan orang Mekah dan tidak suka dengan orang Yaman. Jadi Bani Huzail ini apa? Nggak suka sama orang Mekah, juga nggak suka sama orang Yaman. Dan dia mengambil peluang kedatangan Taban Asad itu mengadu domba Yaman dan Mekah gitu. Taban Asad dan tokoh-tokoh Mekah gitu. Jadi mau adu domba ini. Ya.
mereka ceritakan pada Taban Asad, "Wa ya Taban, ya raja, ya, di Mekah itu terdapat satu bangunan yang dipanggil Ka'bah." Ini kata siapa nih? Kata Bani Huzail. Di bawah Ka'bah ini terdapat banyak emas dan permata. Orang Mekah punya kebiasaan memang bersedekah dan disembelih dalam Ka'bah. Jadi si Bani Huzail ini ingin memprovokasi Taban Asad untuk ngambil perhiasan di dalam Ka'bah. Ya, nanti kan akan terjadi perang. Kira-kira begitu harapannya begitu. Ketika Taban Asad mendengar hal tersebut, itu perasaan tamaknya, maklum ya, ini mu'alaf gitu ya. Perasaan tamaknya untuk menguasai harta itu muncul. Loh, disiapkan tentaranya untuk menyerang Mekah, menyerang Ka'bah, dan mengambil harta yang ada di dalam Ka'bah. Si pendeta Yahudi yang ikut sama mereka itu dengar kan, gitu, mendengar rencana untuk menyerang Ka'bah, gitu, ya. Kata dua pendeta Yahudi ini, jangan kau serang itu Ka'bah, jangan kau serang Ka'bah. Kenapa? Kata Taban Asad. Menurut pengetahuan kami, Ka'bah adalah satu-satunya rumah Allah di atas muka bumi. Kalau kamu serang Ka'bah, Allah yang akan musnahkan kamu. Itu. Jadi mendengar nasihat di pendeta ini, si Taban Asad menerima. Gitu. Si Taban Asad ini menerima. Gitu. Akhirnya apa kata si Taban Asad? Kalau begitu oke deh. Saya nggak jadi nyerang Ka'bah. Saya nggak jadi ngambil perhiasan dalam Ka'bah. Nggak jadi. Gitu, ya. Lalu kata mereka, ya apa saranmu kalau saya masuk ke kota ini? Apa jawab si pendeta itu? Bila engkau masuk Mekah, hendaklah engkau membesarkan dan memuliakan Ka'bah dengan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi jawaban siapa? Jawaban dua pendeta Yahudi. Nah, ini pendeta yang masih memegang Taurat secara benar, gitu ya. Kalau engkau nanti masuk Mekah, hendaklah engkau besarkan dan memuliakan Ka'bah dengan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Akhirnya diturutilah oleh si Taban Asad ini, gitu. Dia tinggal beberapa waktu ya di Mekah. Taban Asad lalu bertanya kepada pendeta itu, apakah kamu mau tawaf juga? Gitu, kira-kira gitu ya. Oke, saya mau tawaf gitu. Tapi apakah engkau mau tawaf juga, wahai pendeta? Kata pendeta menjawab, kami juga sebenarnya pengen tawaf. Gitu. Tapi karena Ka'bah saat ini dipenuhi oleh berhala di sekelilingnya, kami para ulama tidak sepatutnya bertawaf dalam keadaan Mekah, dalam keadaan Ka'bah dikelilingi oleh berhala. Gitu ya. Jadi si pendeta itu nggak tawaf. Kenapa? Karena dia tahu di sekeliling Ka'bah adalah berhala. Taban Asad lalu melaksanakan nasihat si pendeta itu. Akhirnya dia sendiri dengan kaumnya yang tawaf, gitu ya. Semasa berada di Mekah, jadi dia Mekah beberapa hari, gitu. Dia bermimpi bahwa dia telah memakaikan kelambu pada Ka'bah. Dia mimpi itu, mimpinya adalah si Taban Asad memakaikan kelambu pada Ka'bah. Maka Taban Asad memerintahkan orang-orangnya menyiapkan kelambu untuk ditempatkan di Ka'bah. Ya, tentu kita tahu ya, kenapa si Taban Asad kok bisa bebas masuk ke Ka'bah? Karena dia Raja Yaman, jadi dia hormati oleh orang-orang Mekah, dihormati dia. Gitu. Maka dia tinggal juga dijamu, diservis oleh orang Mekah. Nah, lalu akhirnya jadi itu selesai, kelambu itu dibuat, akhirnya dipakaikanlah kelambu itu untuk menutupi Ka'bah, gitu. Nah, karena itu saudara sekalian, dengan itu ya orang yang pertama kali memakaikan kelambu pada Ka'bah, ya, atau kiswah pada Ka'bah adalah orang yang bernama Taban Asad. Dan selepas itu baru kabilah-kabilah Arab menjadikan ini sebagai tradisi. Tradisi untuk apa? Untuk memakaikan kelambu pada Ka'bah. Gitu. Jadi dulu cuma batu aja, ya, cuma batu, kelihatannya batu. Tapi setelah Taban Asad memakaikan kelambu, mungkin dianggap oleh orang Arab, oh keren juga nih, dia bagus juga. Akhirnya tradisi itu diteruskan. Jadi tradisi kiswah itu tradisi yang dimulai oleh orang ya Yaman, ya Raja Yaman yang bernama Taban Asad. Gitu, ya. Nah, ini tradisi saja ya, bukan bagian dari syariat tradisi. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu setelah selesai dari Mekah, ya, kembalilah mereka kemana? Ke Yaman. Gitu. Ketika Taban sampai di Yaman, perlu diketahui ya, orang Yaman saat itu tuh pagan, penganut paganisme, ya, Majusi, menyembah api. Jadi orang Yaman itu menyembah api pada saat Taban Asad. Nah, sampai di Yaman, si Taban Asad ini karena merasa punya power, dia minta pokoknya semua rakyat kumpul dan dijelaskan, ya, masuklah kalian, imanilah kitab ini, Taurat, gitulah kira-kira. Ya. Tapi yang anehnya gitu, rakyat Yaman yang beragama Majusi tadi nggak mau ikut terhadap ajakannya Taban Asad gitu. Jadi kenapa? Karena keyakinan mereka itu masih menganut Majusi. Jadi setiap rumah itu mereka
ada rumah api gitu ya. Jadi mereka itu ada satu rumah yang api itu menjadi ibaratnya menjadi di antara fungsi rumah api itu sebagai hakim gitu. Sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Nanti saya jelaskan. Ya, mereka akan, jadi ketika ada masalah mereka pasti akan menuju ke rumah api tadi. Ya. Jadi kalau rumah api dibuka, jadi kalau dua orang misalnya berselisih ya, dua orang berselisih, ya, bertengkar berselisih, lalu dia diam di depan rumah api. Ketika pintunya dibuka, ya, nanti api itu menyambar siapa? Nyambar salah seorang di antara mereka. Nah, salah seorang di antara mereka yang terkena sambaran api itu orang yang salah. Itu pengadilannya itu. Jadi pengadilan orang Majusi itu begitu, ya. Jadi siapa orang yang terkena sambaran api berarti dia salah. Yang nggak terkena sambaran berarti dia orang benar. Nah, rakyat Yaman mengambil keputusan untuk bertahkim dengan api termasuk dalam hal tawaran Taban Asad agar rakyatnya mengimani Taurat gitu, ya, agar masuk Yahudi gitu. Jadi kata mereka, oke, supaya kita kan punya tradisi rumah api kata mereka. Bagaimana kalau kita bertahkim saja di rumah api? Siapa yang kesambar api berarti dia yang salah gitu, ya. Kalau pendeta kami, pendeta Majusi, kesambar api, kami akan ikut agama yang Tuhan bawa dari Yathrib itu, dari Madinah. Oke, sepakat, kata Taban Asad. Maka dimulailah tuh, ya, pada hari yang ditentukan berkumpul dua pendeta Yahudi penganut Taurat dan pendeta Majusi di rumah api dengan disaksikan orang banyak. Disaksikan orang banyak. Nah, ketika rumah api dibuka, ternyata si api menyambar si pendeta Majusi, ya. Tapi setelah disambar api, si pendeta ini lari gitu, ya, nggak keburu mati, akhirnya lari gitu. Rakyat belum puas gitu. Akhirnya apa? Ulangi. Akhirnya diulangi penghakiman itu, ya. Ketika kemudian kali ini ketika dibuka lagi rumah api tadi, gitu, ya. Ketika dibuka rumah api, ternyata kejadian berulang. Api langsung menyambar si pendeta Majusi, penyembah api tadi, ya. Dan dia kan perjanjian nggak boleh lari. Sekarang nggak boleh lari. Akhirnya apa? Akhirnya si pendeta Majusi itu mati dibakar api. Mati dibakar api. Nah, mulai saat itulah saudara sekalian, ya, menyaksikan peristiwa itu, seluruh rakyat kan menyaksikan. Akhirnya semua rakyat Yaman, ya, masuk Yahudi atau meyakini ajaran Taurat. Kejadiannya begitu. Jadi dakwahnya orang-orang dulu begitu, diantara dengan kejadian unik, kejadian aneh, baru mereka masuk agama tertentu. Termasuk, ya, ketika peristiwa tahkim tadi, ya, bahwa orang orang Majusi, ya, pendeta Majusi lah yang kemudian disambar api lebih dulu. Akhirnya mereka yakin kepada agama yang dibawa oleh Taban Asad, ya, yakni agama Yahudi, ya, penganut Taurat yang berasal dari Yathrib, ya, Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kira-kira itu, ya. Jadi asal muasal, ya, orang Yahudi di Yaman itu Taban Asad, ya, Taban Asad. Jadi Yaman itu pernah Majusi, pernah Yahudi, pernah Nasrani, pernah Persia, gitu. Wow, jadi Yaman ini, masya Allah, wilayah yang sangat syarat akan sejarah, gitu, ya. Termasuk tadi kita sudah ceritakan bagaimana orang-orang Yahudi menetap di di kota Yathrib atau di Madinah, gitu. Baik, sekalian dirahmati Allah, sudah 6:30, tidak terasa, gitu, alhamdulillah. Nah, itu bagian pertama, Ustaz Supriyadi. Bagian kedua nanti saya kisahkan bagaimana masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab. Ya, ini tidak kalah menarik, insya Allah. Saya ceritakan ini sebelum bahas tentang sirah Nabi karena ada hubungan. Jadi saya bilang, ya, bagaimana orang Yahudi iman terhadap Nabi Muhammad SAW, ya, dan seterusnya. Termasuk tadi saya menjelaskan, ya, kisah tentang bagaimana Abraha itu ya beragama apa, gitu, ya. Ternyata dia beragama Nasrani, berasal dari Habasyah. Dia menguasai wilayah Yaman karena penguasaan, karena balas dendam, ya. Ada orang-orang Nasrani yang kemudian dibantai 20.000 orang. Ya, itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, terkait dengan peristiwa tersebut. Itu saja, alhamdulillah, saya serahkan ke Ustaz Supriyadi.